Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Rabu tanggal 28 September 2021 terjadi sebuah peristiwa hukum penting terhadap Jam'an Nur Khatib Mansur dan investor investasi bisnis batubara Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Saudara-saudara, hari ini setelah menunggu begitu lama, polisi dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri hari ini melakukan proses lidik atau penyelidikan terhadap investasi batubara antara Jam'an Nur Khatib Mansur, Yusuf Mansur dengan Jamaah Masjid Darussalam. Tidak main-main, Bareskrim Polri itu memanggil pertama kali untuk kali pertama 10 orang investor batubara tersebut, dan Zaini Mustafa adalah salah satu di antara 10 orang tersebut. Hari ini hari Rabu tanggal 28 September diminta keterangan 4 orang dahulu, salah satu di antaranya Pak Zaini, dan 6 orang berikutnya akan juga dipanggil dan dimintai keterangannya di tempat yang sama, yakni di Bareskrim Polri. Saudara-saudara, seperti apa jalannya pemeriksaan hari ini? Seperti apa Pak Zaini Mustafa dan teman-teman dimintai keterangannya? Nanti sama-sama kita ikuti saja pernyataan Pak Zaini Mustafa berikut ini. Sedianya saya akan mewawancarai ketiga teman Pak Zaini lainnya, hanya saja Pak Zaini Mustafa yang terlebih dahulu selesai pemeriksaannya, sedangkan 3 temannya baru lepas maghrib mereka selesai, sehingga saya tidak bisa menunggu berlama-lama di Mabes Polri. Saudara-saudara, jika informasi berikut ini bermanfaat, maka disilahkan di-share sebanyak mungkin. Saya tetap menunggu informasi, saran, ide, dan lain-lain dari saudara-saudara. Saya dari Arsif Al-Qamar, terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu tanggal 28 September menjelang jam 5 sore, Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto di Bareskrim Mabes Polri. Ada apa nih Pak Zaini hari ini di Mabes Polri, Pak Zaini? Silakan ya, Pak. Begini Pak Darso, Ya. Hari ini saya memenuhi undangan dari Bareskrim Mabes Polri berkaitan dengan investasi batubara. Ya. Investasi batubara Jabal Nur yang terjadi pada Jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Ya. Yang mana investasi tersebut melibatkan Yusuf Mansur, Ya. kemudian PT Adi Partner Perkasa, kemudian BMT Darussalam. Pak Zaini ada surat undangannya, Pak? Ada surat undangannya. Pak Zaini bisa tunjukkan ya? Bisa saya tunjukkan di surat undangannya. Tanggal 22 September ya, Pak? Ya, Pak Zaini sebelumnya Pak Zaini sudah melaporkan ke Mabes Polri, Pak? jadi saya berkaitan dengan perkara tersebut, Ya. memang saya membuat surat Ya. pengaduan. Ya. Intinya saya buat surat pengaduan kepada 9 institusi, Pak. Pak Zaini menyurati 9 institusi. Sebentar Pak, surat itu Pak Zaini bikin setelah Pak Zaini layangkan gugatan di Jakarta Selatan atau Setelah saya layangkan gugatan di Jakarta Selatan. Setelah Jadi gugatan di Jakarta Selatan itu kan saya ajukan itu pada tanggal 12 Januari, Pak. iya? Kemudian surat ini saya buat itu pada tanggal 1 Maret, Pak. Jadi saya kirim Ke 9 ke institusi. 9 surat ini, memang saya tujukan kepada 19 institusi. 19 Pak. 9 Oh, 9. institusi. Yang pertama ke Menteri Hukum dan HAM RI. Iya. Yang kedua Menteri Koperasi dan UKM RI. Iya. Ketiga Menteri Keuangan RI. Kemudian keempat Gubernur Bank Indonesia. Iya. Kemudian kelima Dewan Komisi OJK, Pak. Iya. Ya, komisioner, Dewan Komisioner OJK. Kemudian 6 ke Kepala Pusat PPATK. Kemudian ke 7 itu Kapolri, Pak. Oh. 7-nya Kapolri.
kemudian delapannya Jaksa Agung, Ya. terus kemudian ke-9 Ketua KPK RI. Pak Jenny mengadu soal investasi itu, Pak. Berkaitan dengan investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur melalui BMT Darussalam Madani. Dan hari ini di Mabes Polri berawal dari surat pengaduan Pak Jenny. Berawal dari surat pengaduan saya. Pak, ini jadi laporan polisi atau apa sih, Pak? Sehingga Pak Jadi Jenny... ini memberikan informasi. Oh, Iya. iya. Jadi informasi yang kami alami kami informasikan kepada Mabes Polri. Itu dasar Mabes Polri memanggil. Hari ini Pak Jenny diperiksa oleh Penyidik. penyidik Iya. di tim apa, Pak? Diminta di interview Iya. berkaitan dengan investasi batubara itu yang sebenarnya bagaimana. Iya. Sudah saya ceritakan dari kronologisnya dari A sampai Z. Di- Jadi peran masing-masing saya ceritakan. Yusuf Mansur perannya apa, kemudian Direktur Adi Partner Perkasa perannya apa, BMT perannya apa, itu saya ceritakan dari A sampai Z. Iya, oke. Hari ini yang periksa Barreskrim Polri bagian apa, Pak? Bagian tindak pidana ekonomi khusus. Iya. Jadi statusnya apa? Penyelidikan atau penyidikan atau apa, Pak? Statusnya adalah penyelidikan. Penyelidikan. Mudah-mudahan nanti setelah diperiksa semua, dokumen lengkap semua, kan ini memang harus banyak yang diperiksa. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Dan saya acungkan jempol kepada Mabes Polri, kemudian kepada Barreskrim Mabes Polri, saya ucapkan jempol Ya. dengan menindaklanjuti surat saya ini. Artinya mengapresiasi pengaduan dari masyarakat begitu. Berapa banyak pertanyaan yang Pak Jenny dapat dari penyidik hari ini, Pak? Cukup banyak. Ya. Tapi cuman saya lupa ininya. Jumlahnya saya lupa. Apa, Pak, yang paling signifikan dalam pertanyaan-pertanyaan para penyidik itu, Pak, kepada Bapak? Jadi berkaitan dengan bagaimana investasi batu bara itu pertama terjadi. Iya. Pertama dimulainya bagaimana. Lalu saya ceritakan berawal dari presentasi Yusuf Mansur di Masjid Darussalam Kota Wisata. Iya. Ya. Lalu kemudian ditindaklanjuti oleh direktur utamanya Adiansah, yaitu diajak ke Kalimantan meninjau lokasi dan seterusnya. Iya. Kemudian ditindaklanjuti dengan BMT membuat proposal atau company profile dari bisnis tersebut. Iya, Pak Jenny, saya dengar selain Pak Jenny ada juga beberapa teman sesama investor yang dipanggil. Iya, betul. Yang dipanggil selain saya itu sebenarnya termasuk saya itu ada 10 orang, Pak. 10 orang. Cuman hari ini yang datang itu 4 orang. 6 orang Kalau apa? saya sudah keluar Ya. dan 3 masih ada di atas. Jam 4:30 sore ya, Pak? Ya. Terus yang 6 orang itu kapan diperiksa? Informasi yang saya dapatkan sebenarnya hari ini tuh dipanggil 8 orang termasuk Ya. saya, Ya. 2 orang besok. Ya. Tapi ada beberapa yang berhalangan, jadi hari ini yang datang tuh dari 8 orang tuh 4 orang. Oh ya, Ya. mungkin mereka besok ya, Pak? Mungkin mereka Pak, besok. saya sementara ada yang mengatakan bahwa atau begini, apa nggak ada kadaluarsanya kasus ini, Pak? Ada yang bertanya begitu, Pak? Di sini kan ada beberapa pasal, ada Ya. beberapa tindak pidana yang dilakukan. Iya. Di samping ini adalah penggalangan dana atau bahasanya menghimpun dana dari masyarakat. Iya. Kalau itu menghimpun dana dari masyarakat tentu harus ada izin-izin tertentu. Iya. Misalnya dari BI, misalnya dari OJK, Iya. dan lain sebagainya. Tentu itu harus ada izin. Kalau itu tidak ada izin lalu menghimpun dana kan ada tindak pidananya. Jadi itu nggak kadaluarsa, Pak? Ada keluarga. Kemudian berkaitan dengan hasil dari investasi ini kan ternyata tidak dikembalikan. Ketika Iya. itu tidak dikembalikan kan di sana tentu ada tindak pidana pencucian uang. Itu juga nggak ada kadaluarsanya. Itu ya. Jadi posisinya hari ini yang diperiksa itu dan Iya. pasalnya berlapis-lapis. Iya, ya. Iya. Itu ya. Iya. Pak Jenny, apa setelah pemeriksaan apa yang Pak Jenny prediksi soal pemeriksaan Pak Jenny dan teman-teman hari ini, Pak? Harapan saya karena investasi batu bara ini sudah merugikan korban yang cukup banyak, Ya. kurang lebih 250 orang yang tercatat ya. Ya. Dan ini menghebohkan Indonesia. Ya. Harapan saya sekali lagi saya minta kepada Kapolri
minta kepada Bareskrim agar ini ditindaklanjuti dan nantinya ada suatu keputusan yang menyatakan memang ada yang bersalah Gitu ya Pak. dan ada yang melakukan tindak pidana gitu. Pak, 10 orang teman yang dipanggil Pak, padahal ada 250 orang Pak. Gimana itu Pak? Ini yang dipanggil ini Ya. selain saya adalah ranger semua yang tukang Ranger ngatur semua, semua. ranger Ya. semua. Oke. Apakah yang dipanggil ini juga pernah ikut geruduk atau mubahalah ke rumah Yusuf Mansur Pak? Rangernya nggak ada, Rangernya nggak ada nggak yang ada. ikut, Oke, ya, oke. tidak ada yang ikut. Oke, nanti kita pantau terus ya Pak Jenny ya. Insya Allah kita pantau terus. Oke. Dan ini perkembangan demi perkembangan nanti akan saya surati kepada Kapolri. Oke, Ya, langsung saya kepada Kapolri nanti suratnya. insya Allah. Pak Jenny, Iya. statement penutup Pak. Iya. Silakan Pak. Jadi intinya bahwa tindak pidana kejahatan siapapun pelakunya, Ya. apakah nanti memang itu pelakunya ada dari teman saya, kalau itu tindak pidana sudah harus dimasukkan. Gitu ya Pak. Iya. Oke. Tidak ada kita tutup-tutupi, tidak ada tebang pilih. Ya. Jadi ketika ini memang ada keterlibatan dari teman-teman Masjid Darussalam atau BMT Darussalam, saya mohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gitu ya Pak. Jadi kejahatan harus mendapat hukuman. Oke. Gitu. Sementara di perkara Pak Jenny perdata di PN Jakarta Selatan tetap berjalan ya Pak. Tetap berjalan. Oke. Iya. Insya Allah Pak Jenny selamat berjuang Pak Jenny. Terima kasih. Amin amin. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Amin.